Seorang penggali makam di Surabaya, Jawa Timur ini melakukan tindakan seksual atau pedofil terhadap 4 orang anak dengan modus nonton video. Pelaku ditangkap setelah Polres Pelabuhan Tanjung Perak mendapatkan laporan dari salah satu orang tua korban. Jadi modusnya adalah tersangka ini mengajak para korbannya untuk melihat video TikTok di dalam gubuk yang berada di tengah areal makam. Kemudian di tempat tersebutlah pelaku melakukan aksinya. Polisi juga mengamankan barang bukti, yaitu pakaian korban dan juga kasur lipat yang sering digunakan oleh tersangka. Agak miris ya. Pertama faktor usia juga yang sudah matang gitu ya kan. Kedua profesi. Ya kan, penggali makam gitu kan. Bukankah dari pekerjaan itu seharusnya dia bisa mengintrospeksi diri atau merefleksikan diri gitu ya Rati ya. Karena hampir setiap hari yang dilihat adalah kematian kan begitu. Oke, saya ingin menyapa pegiat, bisa dikatakan pegiat atau peduli anak ya. Ini ada Mas Reza Indragiri Amril, sosok yang biasa kita kenal sebagai psikolog forensik, namun juga aktif juga di Lentera Anak Foundation. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Riti, Mbak Rati. Mas Reza, kok kita semacam kayak dihantui ya dengan yang namanya pedofil? Karena kemarin pun juga kami mengangkat ini, warga negara asing. Nah, tadi kami memberitakan juga sosok yang orang sudah lanjut usia bekerja sebagai penggali makam gitu. Ada catatan dari Anda, Mas Reza? Dua-duanya sama-sama bicara tentang kejahatan seks, tapi saya pikir kita harus petakan secara jernih agar kemudian ekspektasi kita terhadap proses hukum juga menjadi lebih realistis. Misalnya, kalau kita bicara tentang bagaimana oknum penggali makam itu beraksi, maka boleh jadi apa yang dia lakukan adalah, maaf ini, persetubuhan atau mungkin pencabulan terhadap anak, dalam kurung kejahatan seksual terhadap anak. Sementara yang dilakukan oleh warga negara asing terhadap anak-anak kita akan sangat lebih representatif kalau kita sebut istilahnya adalah eksploitasi seksual terhadap anak. Nah, teman-teman kepolisian yang akan memastikan kita mau pakai sebutan yang mana karena pasalnya berbeda dan konsekuensi hukumnya juga akan berbeda. Pertanyaannya kan kalau pasal berbeda, kita semua masyarakat yang melihat berita ini geram ingin segera hukuman itu seberat-beratnya. Fokus ke yang penggali makam lah begitu. Pasal apa yang pantas diterapkan pada yang bersangkutan? Begini, kalau kita sepakat ya bahwa orang ini melakukan perbuatannya berulang, apalagi kemudian menimbulkan penderitaan, kesakitan yang luar biasa pada korban, maka sudah jelas di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ancaman hukumannya adalah ancaman maksimal sampai hukuman mati. Tidak hanya 15 tahun, tidak hanya tambah sepertiga 20 tahun, tapi bahkan bisa mencapai hukuman mati. Atau kalaupun tidak ada hukuman mati, maksud saya hukuman mati tidak dijatuhkan, maka ada hukuman seumur hidup. Ada pula sanksi pemberatan berupa pembukaan identitas. Jadi identitas pelaku harus dibuka. Kemudian ada tindakan lain yang disebut sebagai kebiri kimiawi. Ada juga pemasangan panel elektronik untuk memantau pergerakan si pelaku. Itulah bentuk-bentuk sanksi yang hitam di atas putih paling tidak sudah tersedia di dalam hukum, sudah tersedia dalam undang-undang untuk kapanpun bisa dikenakan. Tapi, nah ini sejak tahun 2016, silakan cek di lini masa, saya termasuk orang yang mengkritisi adanya kebiri kimiawi di dalam undang-undang bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Menurut saya rumusan pasal tentang kebiri spesifik itu agak centang perenang di dalam undang-undang kita. Wajar kalau kemudian sampai hari ini undang-undang itu disahkan tahun 2016, sekarang sudah tahun 2020, sudah 4-5 tahun, ya sudah 4-5 tahun tidak ada satupun ternyata pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang dikebiri. Polisnya sudah ada, polisnya sudah pernah di Jawa Timur. Jadi undang-undangnya juga ternyata masih bingung, aparaturnya juga masih bingung juga untuk menerapkannya, tapi monster pedofil ini justru semakin mengganas. Ya Mas Reza ya? Itu dia kontraproduktifnya Mas, kalau kemudian undang-undangnya berhalaman-halaman tebalnya, tapi kemudian hanya menjadi macan kertas, maka akan terkirim itu pesan yang keliru ke para predator maupun calon predator, bahwa ternyata hukum kita itu lembek.
Kasihan teman-teman di kepolisian. Kalau Mas Reza melihat hulunya sudah trennya, bagus, tapi hilirnya anti klimaks. Oke, melihat sanksinya tidak tegas begitu ya, tidak menjadikan efek jera. Apakah ini juga yang memicu trennya semakin marak begitu akhir-akhir ini, Mas Reza? Apakah tren ini makin marak atau tidak, kita bisa tafsirkan secara majemuk. Justru kalau saya ingin katakan, saya berterima kasih ke polisi, saya berterima kasih ke media, karena peristiwa itu terjadi dan diekspos kepada kita semua. Kalau dulu barangkali peristiwa itu sudah juga berlangsung, tapi cenderung untuk kita simpan di bawah selimut. Tapi sekarang kita punya cara penyikapan yang berbeda. Tinggal lagi proses hukumnya. Nah, tadi saya katakan, ini teman-teman di kepolisian di titik hulu sudah bagus ini kerjanya ini. Cepat, dan bahkan tidak hanya warga negara Indonesia, warga negara asing juga disikat gitu. Tapi jangan sampai kemudian anti klimaksnya ada di titik hilir. Bagaimana kemudian putusan hakim misalnya tidak bisa dieksekusi. Kebiri misalnya, siapa yang akan eksekusi? Ikatan Dokter Indonesia sudah jelas menolak. Karena mereka menganggap, dan itu masuk akal, rumusan kebiri di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah kebiri sebagai hukuman tambahan, sebagai retributif. Padahal tugas dokter adalah menyembuhkan, mengobati, menyembuhkan. Ya. Mas Reza, saya masuk ke aspek psikologis ya, Mas. Hampir setiap hari si bapak ini kerjanya itu adalah ya tentu kan kalau kita mau mengaitkannya dengan faktor keimanan, bisa kan seharusnya itu menjadi faktor introspeksi gitu ya, Mas Reza ya. Tapi kok justru malah yang ada di otaknya ngajak anak-anak nonton video yang tidak pantas dan lain sebagainya. Apa yang terjadi sih dengan psikologis si bapak ini gitu? Ketika kita bicara tentang pedofilia, Mas, ada dua pandangan. Pandangan pertama menganggap bahwa memang ada loh orang-orang dengan kecenderungan abnormal semacam ini. Mereka punya ketertarikan seksual, gairah seksualnya itu baru bangkit kalau berinteraksi dengan anak-anak. Tapi saya orang yang termasuk mengesampingkan teori semacam itu. Saya lebih cenderung berpendapat ini merupakan pedofilia situasional. Prinsipnya tadarotan akar pun jadi. Barangkali dalam kehidupan normalnya orang ini punya persoalan. Ada konflik dengan istri misalnya, atau ada penyakit-penyakit tubuh tertentu yang membuat kemudian orang ini berpikir sesat, ya sudah, hasrat tak bisa dibendung, disalurkan dengan menjadikan anak-anak sebagai sasarannya. Jadi lebih pada faktor situasi. Sekali lagi, ini harus diperiksa oleh teman-teman di kepolisian. Tapi dugaan saya sekali lagi, faktor situasional lebih dominan, atau bahkan mungkin itulah faktor yang menyebabkan adanya pedofilia dan bukan faktor disposisional, faktor bawaan. Jadi kegiatan sehari-hari memakamkan, menggali kubur itu sudah baal lah ya, begitu ya? Ya kita patut juga lah melakukan kajian tentang hal semacam itu. Tapi sekali lagi saya pikir secara umum faktor situasional silakan cek di rumahnya, silakan cek di lingkungan sosialnya, cek pula tempat kerjanya, interaksi sosialnya, bahkan juga interaksi via online-nya seperti apa. Barangkali kita akan temukan faktor situasi apa yang bermain di kepala pelaku. Baik. Ya, terima kasih banyak Mas Reza Indragiri untuk informasi dan waktunya. Juga ini menjadi catatan juga penting untuk kita semua ya, Via. Jangan sampai kasus pedofil ini semakin marak. Terutama undang-undang dipesankan oleh tadi Mas Reza ya. Baik.